Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami muliakan. Perkenankanlah kami sejenak mengajak hadirin untuk memanjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan persidangan ini dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang satupun. Persidangan atas nama terdakwa Ayam dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandar Lampung dan telah melaksanakan sidang sebanyak 10 kali. Maka pada sidang ke-6 ini, dalam tindak pidana pembunuhan sesuai dengan hukum acara, tiba saatnya giliran kami, jaksa penuntut umum, untuk menyampaikan tuntutan pidana. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sangsekerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM 45/2 Romawi /2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan uraian dakwaan premier melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP di mana menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti, surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar korban Bebek umur 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di bagian leher dan dada. Bahwa benar terdakwa Ayam umur 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disampaikan ataupun disimpan di dalam jok sepeda motor, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray pengawet, dan wewangian agar tidak dapat tercium bau busuk. Bahwa benar bahwa terdakwa membunuh korban karena motif iri, hati, dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis: pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian
terbukti yaitu terdakwa Ayam. Dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian, terbukti secara sadar dan terencana mempersiapkan alat berupa pisau lipat yang disimpan di jok motor, kemudian mendatangi korban dengan motif iri dan tekanan ekonomi. Hal ini yang menunjukkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban. Kemudian terdakwa menyiapkan alat berupa pisau sebelum kejadian, mengunjungi korban seolah biasa untuk mengelabui, kemudian menunggu waktu yang tepat dan keadaan yang memungkinkan untuk melakukan penyerangan. Terdapat jeda waktu antara niat dan pelaksanaan, sehingga unsur perencanaan terpenuhi. Kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berdasarkan fakta persidangan. Korban meninggal akibat luka tusuk pada dada dan leher yang menyebabkan pendarahan hebat serta kegagalan fungsi organ vital. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Kemudian unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena terdakwa terbukti menusukkan pisau ke bagian dada dan leher korban secara berkali-kali hingga korban meninggal dunia. Kemudian mengakibatkan matinya seorang berdasarkan fakta persidangan, korban tersebut meninggal di lokasi kejadian. Berdasarkan hal demikian, maka pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan. Yang pertama, hal-hal yang dapat memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain secara kejam. Tindakan terdakwa dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Terdakwa mengambil barang-barang korban setelah melakukan pembunuhan. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan keresahan masyarakat. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma moral, sosial, dan hukum. Hal-hal yang dapat meringankan berupa terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Tuntutan berdasarkan uraian di atas. Kami, Jaksa Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan penjara pidana selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel. Juga plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Bandar Lampung, 11 April 2024, Jaksa Penuntut Umum Hafiz Arifin. Terima kasih. Nota pembelaan. Nomor perkara PDM strip 45-2 Romawi /2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Hafiz Arifin selaku penasihat hukum. Pekerjaan advokat. Alamat Jalan Mawar nomor 54 Bandar Lampung. Bahwa pada persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut klien kami, Ayam, dengan pidana penjara 20 tahun penjara atas dakwaan primer pasal 340 KUHP.
pembunuhan berencana atau paling tidak pasal 338 KUHP tindak pidana pembunuhan. Sebagai kuasa hukum, dengan penuh rasa hormat, kami mengajukan nota pembelaan dengan maksud agar majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara jernih fakta-fakta hukum, aspek keadilan, dan prinsip kemanusiaan dalam perkara ini. Tanggapan atas dakwaan dan tuntutan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu pada pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Kedua, bahwa jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa telah mempersiapkan alat berupa pisau sebelum kejadian sehingga dianggap sebagai bukti adanya rencana pembunuhan. 3. Bahwa dalam doktrin hukum pidana harus memenuhi adanya jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang, sadar, dan tanpa tekanan emosional. 4. Bahwa membawa pisau lipat tidak otomatis bermakna sebagai perencanaan pembunuhan, karena alat tersebut sudah berada di kendaraan sebelum peristiwa terjadi, bukan dibeli ataupun dipersiapkan secara khusus untuk membunuh. Dengan demikian, unsur pasal 340 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada perbuatan klien kami lebih tepat dikualifikasikan pada pasal 338 KUHP, yaitu tindak pidana pembunuhan biasa. Karena 1. Klien kami memang terbukti menusuk korban hingga meninggal dunia. 2. Namun perbuatan tersebut terjadi secara spontan akibat motif pribadi, emosi, iri hati, dan faktor ekonomi, tanpa rencana yang terstruktur. Ketiga, oleh karena itu, perbuatan klien kami lebih tepat dipertanggungjawabkan terhadap pasal 338 KUHP, bukan pasal 340 KUHP. 4. Kedudukan barang-barang yang diambil. Yang kelima, jaksa penuntut umum juga menyebutkan adanya pengambilan laptop, dompet, dan ponsel, akan tetapi tidak pernah didakwakan secara tegas dengan tindak pidana pencurian pasal 365 KUHP. Yang keenam, hal ini menunjukkan bahwa barang-barang tersebut tidak relevan untuk memperberat perbuatan, melainkan hanya tindakan pasca kejadian. Hal-hal yang mengurangi tanggung jawab pidana. 1. Bahwa klien kami masih berusia 23 tahun dan masih berada dalam tahap pencarian jati diri serta perkembangan emosional. Yang kedua, bahwa klien kami bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya. Yang ketiga, bahwa klien kami melakukan perbuatan tersebut dipicu oleh sesak dan tekanan psikologis serta kesulitan ekonomi, bukan niat jahat yang direncanakan. Yang keempat, bahwa klien kami menyesali perbuatannya dan telah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Permohonan dari kami, yang pertama, berdasarkan seluruh uraian tersebut, kami selaku penasihat hukum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksakan dan mengadili perkara ini untuk menyatakan klien kami Ayam tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dimaksud pada pasal 340 KUHP. Kemudian menyatakan klien kami hanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan biasa, yaitu yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP. Kemudian menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya terhadap klien kami dengan mempertimbangkan usia yang masih muda, penyesalan terdakwa, serta faktor psikologis dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun
atau sekurang-kurangnya lebih berat dari 10 tahun. Yang kelima, menetapkan agar klien kami tetap di dalam tahanan. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan dengan penuh harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum yang berlandaskan keadilan dan kemanusiaan. Atas perhatian majelis hakim yang mulia kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 21 April 2024. Hormat kami. Penasihat hukum klien kami, Hafiz Arifin. Terima kasih.